secara filosofis saya kira ada persoalan demokrasi yang serius yang perlu ditinjau ulang di Indonesia ini. Ini refleksi dari saya. Terima kasih. Oke, ada lagi tanggapan teman-teman? Oke. Udah. Oke, mungkin masih apa ya? Aura-aura apa jadi agak ini. Mungkin teman-teman yang baru datang tadi bisa juga untuk bertanggapan. Tapi mungkin saya refresh sedikit soal dari awal diskusi kita ini sudah bicara soal kontroversi pembuatan undang-undang ini yang sangat tidak masuk akal juga. Lalu kemudian Bang Sorlin tadi ada sedikit pendapat soal ekonomi politik. Jadi kita tidak melulu bicara soal undang-undang ini, tapi ada sesuatu hal yang di luar daripada itu, ada kepentingan di luar yang mungkin tadi Bang Sorlin bilang yang sedang menghitung berapa sumber daya kita Indonesia ini, kemudian dihitung oleh para pengusaha untuk kemudian dieksploitasi melalui masuknya investasi dari luar yang dan kemudian undang-undang inilah dipakai sebagai payung hukum untuk mempermudah masuknya investasi gitu. Itu secara dari mungkin tadi Bang Sorlin bilang bicara soal politik ekonomi. Ada tanggapan dari teman-teman? Atau mungkin bisa juga Kak Siska dan Bang Sorlin juga nambah juga lagi untuk merefresh apa gini. Ini baru-baru ini ada salah satu senior kami di Sumut diajak diskusi oleh Pak Gubernur untuk membicarakan, karena kan nanti akan ada yang tetap adalah provinsi dan kabupaten kota. Pak Gubernur sedang meminta masukan-masukan tentang banyak sisi yang harus dilakukan, tapi saya agak pesimis juga karena nanti akan muncul yang seperti saya sampaikan tadi bahwa undang-undang ini melemahkan otonomi daerah. Pusat semakin luas, semakin banyak kewenangan yang diberikan kepada daerah. Jadi ketika juga akan ada ketika pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota hanya akan menjadi pelaksana saja dari peraturan pemerintah yang akan dikeluarkan sekitar 500 peraturan pelaksana yang akan dikeluarkan. Ini juga melemahkan kembali otonomi daerah yang sudah dilakukan. Dan juga kalau saya juga sempat terkejut ada frasa-frasa di dalam pasal-pasal di Omnibus Law itu yang mengatakan tentang izin ya, tentang izin usaha itu bisa diurus di pusat atau daerah. Ini kata-kata yang sangat berbahaya dalam satu aturan undang-undang karena ini mengatur tentang kewenangan. Ya, kewenangan itu harus jelas. Mana yang berwenang? Apakah pusat atau daerah? Kalau daerah yang mana yang berwenang? Apakah provinsi atau kabupaten kota? Frasa kata atau itu, jadi ini menimbulkan makna pengurusan izin itu kalau nggak bisa dapat dari kabupaten kota izin usaha, itu bisa dapat di pusat. Karena selama ini izin prinsip itu di pusat ya. Jadi kalau kita bicara tentang investasi perizinan itu izin prinsipnya di pusat. Nanti izin usahanya tetap di kabupaten kota. Ada prosedur panjang memang. Ada selain izin prinsip nanti ada izin lagi terakhir nanti izin usaha sebelum dia bisa melaksanakan usahanya. Tapi di undang-undang ini jadi itu menjadi kewenangan pusat. Itu juga akan mempengaruhi nanti PAD. Ketika PAD berkurang, PAD daerah itu juga akan mempengaruhi pembangunan karena dana bagi hasil dana alokasi umum itu biasanya hanya menurut operasional pemerintah daerah saja. Jadi untuk belanja-belanja pembangunan itu bisa didapatkan dari PAD. Nah, apalagi yang jadi catatan saya yang
cukup berbahaya. Ini juga yang menjadi masalah dengan yang menjadi kritik tajam ditolak oleh kawan-kawan dari kawan-kawan buruh itu pesangon maksimal 6 bulan gaji. Kata-kata maksimal ini dalam, jadi kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan itu pemerintah harus buat aturan yang melindungi dia dengan mempergunakan kata minimal untuk persoalan hak. Tapi kalau persoalan hukuman dia harus maksimal. Makanya di KUHP pidana itu ancaman hukuman maksimal. Kenapa? Itu bukan kata-kata yang tidak ada makna ketika dikatakan maksimal. Itu untuk melindungi agar orang tidak dipidana secara tidak mendasar. Makanya di aturan pidana itu ada ancaman maksimal. Tetapi untuk persoalan hak itu harus ada kata minimal. Minimal itu artinya menjaga ada ambang batas yang harus dipenuhi seseorang atau badan hukum. Jadi itu juga berbahaya gitu. Ya, kalau kita kaji-kaji lebih dalam lagi ya, gitu ada kawan-kawan, saya tadi dengar informasi ya bahwa Lusti dan kawan-kawan di LBH Medan ya, jadi Abbas Sumut membahas satu persatu dari Omnibus Law ini. Jadi membahasnya juga perlu peredaksi karena seperti yang disampaikan Bang Sauri di awal bahwa setiap kata itu mengandung makna dalam hukum, bahasa hukum. Dia tidak boleh menimbulkan analogi dan menyusun peraturan perundang-undangan itu ada azas-azasnya juga, itu tidak boleh dilanggar. Dan dalam kaidah-kaidah dalam pasal-pasal dalam Omnibus Law ini ya, yang sepanjang yang saya lihat, saya bahas tadi, saya buka satu persatu 2 hari ini saya coba pelajari, ada banyak sekali kaidah-kaidah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang itu yang dilanggar. Jadi ini memang superior, sakti ya. Ini jangan-jangan bisa mengalahkan Undang-Undang Dasar 45 ini kalau kekuatannya seperti ini gitu ya. Oke. Oke, ada lagi teman-teman mau kasih pendapat? Artinya tadi Kak Siska udah bilang bahwasannya kehadiran Undang-Undang Omnibus Law ini bisa melemahkan otonomi daerah, Kak ya. Bisa melemahkan otonomi daerah dan juga kewenangan tidak jelas di pusat atau di daerah gitu tadi, Kak ya. Jelas. Oke, itu teman-teman penjelasannya. Mana tahu dari teman-teman Akbar Sumut juga mau kasih pendapat. Karena udah membahas pasal per pasal ya. Ya. Informasi yang saya dapat dari Gusti. Mungkin ada yang mau kita bahas sama-sama di sini. Atau bagaimana dari sisi agraria, Bang? Bisa diperjelas juga soal ini, apakah memang pada akhirnya misalnya apa yang teman-teman perjuangkan, misalnya masyarakat adat yang selama ini memperjuangkan perda, pada akhirnya kan itu apakah ada itu pengaruhnya ke arah situ, Bang? Soal perda yang diperjuangkan selama ini kemudian tiba-tiba ada Omnibus Law, itu kira-kira berbanding terbalik nggak itu dalam pandangan Abang itu? Inilah si Berton ini, paksa-paksanya kita diskusi, udah malas kita diskusi. Orang itu tuh udah malas juga dengar kita. Udahlah, udah selesai lah itu. Iya, kalau saya bicara reforma agraria bisa panjang juga, tapi intinya undang-undang ini memakai kata-kata narasi reforma agraria, bungkusnya, tapi isinya liberalisasi. Ya, gitu aja ya. Apa indikatornya? Dia mengatur soal bank tanah. Tahu bank ya? Bank tahu ya? Bank BCA, BRI, Mandiri, itu namanya bank. Tahu bank? Bank itu kerjanya memungut rente ya. Sederhana itu aja. Jadi bank, memakai kata bank itu sendiri sudah sebuah kekeliruan filosofis ya.
judulnya reforma agraria, di dalamnya bank. Nah, reforma agraria itu melawan bank, ya. Kita juga nggak sepakat dengan bank, karena bank itu tidak ada bank yang tidak melakukan upaya pemungutan bunga bank. Semua bank begitu, tidak ada bank yang tidak memungut bunga. Nah, membuat bank tanah juga suatu kekeliruan filosofis, ya, dalam konteks reforma agraria. Padahal kita punya sebuah kementerian yang namanya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, tapi isinya semua tidak mencerminkan spirit reforma agraria. Reforma agraria itu, saya ulangi, adalah suatu operasi menghentikan ketimpangan kepemilikan tanah. Nah, di UU PA itu dijelaskan maksimal individu memiliki 2 hektar, atau setidaknya individu harus memiliki 2 hektar, jadi retroaktif. Tetapi UU PA ini nggak pernah dipakai. Omnibus Law yang pertama itu di Indonesia sudah ada sebenarnya, itulah UU PA itu, Undang-Undang Pokok Agraria, induk dari undang-undang. Sebenarnya itu induknya, cuma karena kita nggak suka sama dia, jarang kita lihat. Nah, pemerintah itu jarang melihat undang-undang itu karena nggak. Nah, seharusnya kita menuntut UU PA itu dilaksanakan, ya. Di situ sudah sangat bagus diletakkan dasarnya oleh para pendiri bangsa ini. Seperti apa masyarakat adat harus diakui, seperti apa setiap rakyat miskin harus punya tanah, seperti apa tuan tanah diperlakukan, ya. Jadi kalau aku punya tanah di Sipiongot dan saya di Medan, itu tidak boleh tuh. Harus yang di Sipiongot yang punya itu. Kira-kira begitu misalnya. Undang-undang itu